Jumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama kami, saya Pendeta Leon Sularosa dan istri saya kali ini berada di rumah, tidak di studio. Rekan Pasutri, acara Pernikahan Bahagia ini adalah acara yang cocok bagi pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan dan rindu terus untuk memelihara kebahagiaan itu. Cocok juga untuk para pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan. Cocok juga untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan dan merindukan pernikahan yang agung yang berkenan kepada Tuhan, the great marriage. Acara Pernikahan Bahagia ini melibatkan komunitas pasutri dari berbagai jemaat atau gereja atau komunitas tertentu. Dan dalam episode kali ini kita akan bersama-sama dengan teman-teman kita pasutri dari komunitas pasutri GKI Taman Aries Jakarta. Selamat malam rekan-rekan pasutri dari komunitas GKI Taman Aries Jakarta. Dan topik kita pada episode kali ini adalah kunci kebahagiaan pernikahan. Saya akan memberikan pengantar tentang topik ini. Setelah itu kita akan mendiskusikannya bersama. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang sudah tersedia. Rekan pastor, sebelum saya memberikan penjelasan tentang pokok kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Saya memohon kesediaan Ibu Esther untuk memimpin kita dalam doa. Ibu Esther, silakan. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan mengumpulkan kami malam ini untuk kami diperlengkapi di dalam hidup pernikahan kami. Terima kasih Engkau telah mempersatukan kami di dalam rumah tangga yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya selama ini Tuhan telah pimpin kami, dan kami juga tahu bahwa Tuhan akan terus memimpin kami dan memperlengkapi kami di dalam kekuatan dan hikmat Tuhan. Dalam malam ini, Tuhan memakai Pak Ardianus dan Ibu Esther, agar supaya kami boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh terus melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, dan biarlah kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyerap semuanya dan belajar tentang firman-Mu, supaya hidup pernikahan kami boleh makin diberkati. Terima kasih, kami serahkan sesi di depan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Esther. Baik, rekan-rekan pastor, kita akan memberikan penjelasan pengantar tentang topik kita. Nanti kita akan sharing, berdiskusi setelah itu, ya. Dan nanti istri saya juga Esther akan ikut sharing kalau ada bagian-bagian pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu dikomentari. Nah, saya mulai dengan begini. Manusia itu memiliki aneka kebutuhan dalam hidupnya agar dapat bertumbuh dan mengalami hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan. Nah, salah satu kebutuhan manusia itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Manusia butuh bahagia. Setiap orang ingin bahagia dalam hidupnya. Ini adalah kebutuhan jiwa, kebutuhan emosional manusia yang kalau tidak diisi, tidak dipenuhi, akan membuat manusia itu tidak bertumbuh secara baik, tidak bertumbuh secara holistik. Kalau orang tidak mengalami kebahagiaan, maka ada sesuatu yang akan hilang dalam dirinya. Ya, kalau ia sekali lagi tidak merasakan kebahagiaan itu. Demikian juga halnya dengan suami istri. Orang yang memasuki hidup pernikahan tentu saja berharap bahwa ia atau mereka akan mengalami kebahagiaan di dalam menjalani, di dalam membangun pernikahannya. Setiap suami atau istri mendambakan kebahagiaan dalam menjalani karir perkawinannya, menjalani karir perkawinan mereka. Nah, persoalannya ialah meskipun semua orang ingin berbahagia, persoalannya ialah bagaimana kita semestinya memenuhi kebutuhan akan kebahagiaan tersebut. Bagaimana kita menemukan hal-hal yang dapat membuat kita mengalami kebahagiaan di dalam karir perkawinan kita. Itu hal-hal yang
perlu dijawab ketika kita mengatakan tadi bahwa kebahagiaan itu adalah kebutuhan yang sangat penting, kebutuhan yang sangat asasi dalam kehidupan manusia. Bagaimana kita dapat meraih kebahagiaan yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita sebagai pasangan suami istri. Jadi ini premisnya, bahwa kebahagiaan itu sesungguhnya Tuhan sudah sediakan dalam setiap pasangan suami istri yang telah menerima peneguhan pemberkatan gerejawi, yang menikah atau menjalani kehidupan pernikahannya dalam iman kepada Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ada orang yang mencoba meraih kebahagiaan itu dengan menuntut pasangannya, dengan menuntut suaminya atau istrinya untuk melakukan hal ini dan hal itu, melakukan hal-hal yang menurut dia akan memberikan kebahagiaan padanya. Ya, ia berharap dengan menuntutnya, dengan meminta pasangannya untuk memenuhi atau mengerjakan hal ini dan itu, ia akan mengalami kebahagiaan dalam pernikahannya. Tetapi dari aneka kasus perkawinan yang kami terima, yang kami tangani saya dan istri saya Esther, kami melihat bahwa upaya untuk memenuhi kebahagiaan atau kebutuhan akan kebahagiaan yang ditempuh dengan cara menuntut pasangan hampir selalu berakhir dengan frustrasi. Cara seperti ini dalam menggapai kebahagiaan dalam perkawinan hampir selalu gagal. Karena apa? Karena memang tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu secara penuh seperti yang engkau mau. Tidak ada seorang pun. Ada saja kekurangan-kekurangan dalam diri pasangan yang akan mengganggu, bahkan melukai, dan karena itu mencegah engkau untuk mengalami kebahagiaan yang engkau inginkan, yang engkau dambakan tersebut. Nah, kalau begitu sekali lagi, kalau dengan cara menuntut pasangan mengerjakan ini dan itu, memberikan ini dan itu tidak menolong kita untuk mengalami kebahagiaan, bagaimanakah seharusnya kita memenuhi kebutuhan akan kebahagiaan tersebut? Nah, dalam pendapat kami, kunci utama dalam memenuhi kebutuhan akan kebahagiaan adalah justru dengan memenuhi kebutuhan pasangan kita akan kebahagiaan. Saya ulangi. Kunci utama dalam memenuhi kebutuhan akan kebahagiaan adalah memenuhi kebutuhan pasangan kita akan kebahagiaan tersebut. Sebab kalau pasangan kita mengalami kebahagiaan, maka mau tidak mau dari dalam dirinya akan terpancar seluruh kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Ya, ini penting ini. Ya, ketika pasangan kita mengalami kebahagiaan, maka dari dalam dirinya akan terpancar seluruh kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Nah, ketika suami atau istrimu mengalami kebahagiaan, maka dari dalam dirinya akan keluar hal-hal yang indah, something beautiful. Ketika pasanganmu merasa bahagia, maka ia akan melakukan hal-hal terbaik dalam hidupnya, termasuk yang berkaitan denganmu sebagai suaminya atau sebagai istrinya. Dan ini pada gilirannya akan membuat engkau mengalami apa yang engkau cari, yaitu kebahagiaan. Ketika engkau memenuhi kebutuhan pasanganmu akan kebahagiaan, pada gilirannya kebutuhanmu akan kebahagiaan akan terpenuhi. Ketika pasanganmu bahagia, percayalah, engkau pun akan mengalami kebahagiaan. Engkau pun akan mengalami kebahagiaan. Nah, pertanyaan berikut yang kita perlu jawab adalah, hal-hal apakah dalam kehidupan ini, secara khusus dalam relasi sebagai suami istri, yang dapat menolong pasangan kita mengalami kebahagiaan?
Hal-hal apakah dalam hidup ini sebagai suami istri yang dapat menolong pasangan kita mengalami kebahagiaan? Hal-hal apakah yang mesti kita lakukan dan berikan agar pasangan kita mengalami kebahagiaan? Nah, rekan pasutri, salah satu hal yang dapat membuat pasangan kita, suamimu, istrimu, mengalami kebahagiaan ialah ketika engkau menerima dirinya apa adanya. Menerima dirinya apa adanya. Diterima apa adanya adalah salah satu kunci dalam membahagiakan pasangan. Sebab diterima apa adanya ini telah menjadi kebutuhan dasar, kebutuhan fundamental manusia. Kalau kita ingat-ingat, sejak kecil kita menginginkan agar orang tua kita menerima kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, yang ada dalam diri kita. Kita merasa sangat bahagia ketika atau di saat melakukan kekeliruan misalnya, ada orang lain yang mengatakan, "Ya, saya mengerti mengapa kamu melakukan itu." Hal seperti ini juga yang terjadi dalam relasi pernikahan atau perkawinan. Seorang suami atau istri akan merasa sangat bahagia dan merasa nyaman bila ia diterima oleh pasangannya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, dengan segala keindahan dan keburukan yang melekat padanya. Setiap orang pada dasarnya memiliki kekurangan dan kelebihan. Setiap orang pada dasarnya memiliki sisi gelap dan sisi terang. Tidak ada orang yang hanya memiliki kelebihan-kelebihan terus. Tidak ada. Nggak ada suami yang punya kebaikan terus. Ada kebaikannya, ada keburukannya. Ada kebenarannya, ada kesalahannya. Ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya. Misalnya begini. Suami Anda barangkali adalah seorang yang tegas. Sesuatu yang baik tentunya. Ada banyak istri yang menambahkan suami yang tegas. Namun dalam sikap yang tegas itu boleh jadi, sekali lagi, boleh jadi terselip keinginan untuk memaksakan kehendak yang tentu saja engkau tidak inginkan. Atau ambil misal lain. Istrimu itu mungkin seorang yang lemah lembut dan panjang sabar. Sikap yang baik tentunya. Semua suami mendambakan istri seperti itu. Namun dalam kelemah lembutan dan panjang sabar ini boleh jadi terselip ketidaktegasan dalam menghadapi hal-hal penting dalam hidup berumah tangga, yang membuat banyak hal menjadi kacau dan serba ngambang. Sekali lagi, setiap suami dan atau istri memiliki kelebihan dan kekurangan. Suami atau istri yang mencintai pasangannya harus dapat minimal ia harus belajar untuk menerima pasangannya apa adanya. Seseorang pasti akan merasa sangat bahagia bila ia diterima dalam segala kondisi, ketika berhasil maupun ketika gagal. Setiap orang pasti pernah berhasil, tapi pada saat yang sama setiap orang juga pasti pernah gagal. Nggak ada yang berhasil terus, nggak ada istri yang berhasil terus dalam mengerjakan apapun, nggak ada suami yang selalu berhasil mengerjakan apapun. Ada saat berhasil, ada saat gagal. Nah, dalam banyak kasus, suami atau istri biasanya lebih mudah menerima pasangannya ketika sang pasangan, sang kekasih itu mencapai atau meraih keberhasilan. Ketika hal-hal yang menyenangkan diraih atau diberikan oleh sang pasangan, seorang suami atau istri akan dengan mudah mengekspresikan penerimaan yang mendalam. Namun, ketika kegagalan terjadi, ketika sang pasangan gagal memberi yang kita inginkan,
memberi yang kita harapkan, maka yang umum terjadi adalah penolakan. Sikap yang tidak bersahabat, sikap yang tidak mesra, minimal kita menunjukkan perubahan sikap tertentu. Seorang suami atau istri yang mencintai pasangannya, sekali lagi, harus dapat, minimal harus belajar menerima pasangannya baik ketika berhasil maupun saat gagal. Nah, pertanyaannya kalau begitu, bagaimana supaya kita dapat menerima pasangan kita apa adanya? Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting, sebab ketika engkau menerima pasanganmu apa adanya, terlebih pada saat dia merasa gagal, pada saat itu engkau sesungguhnya sedang membahagiakannya. Saya ulangi. Ketika engkau menerima pasanganmu apa adanya, terlebih-lebih pada saat dia merasa gagal, pada saat itulah engkau sesungguhnya sedang membahagiakannya. Kalau mau menerima pasanganmu apa adanya, maka mulailah dengan menerima dirimu apa adanya. Kalau mau menerima pasanganmu apa adanya, maka mulailah dengan menerima dirimu apa adanya. Kita tidak mungkin dapat menerima pasangan kita apa adanya ketika kita belum dapat menerima diri kita sendiri apa adanya. Sebab apa yang kita tolak dalam diri pasangan kita tidak jarang merupakan ekspresi dari hal yang kita tolak dalam diri kita sendiri. Misalnya begini, seorang istri yang tidak bisa menerima sikap suami yang sembrono, seperti meletakkan barang sembarangan, melempar handuk di kasur, menarik baju sembarangan dari lemari yang udah dirapikan sehingga semua jadi berantakan, membiarkan sepatu tergeletak di sembarangan tempat, koran berserakan atau buku berserakan di lantai, boleh jadi adalah seorang istri yang memiliki kecenderungan sembrono juga sebenarnya. Bedanya, sang istri berusaha mati-matian melawan kesembronoannya itu dengan menjaga kerapihan sedemikian rupa. Ia menjaga agar semuanya rapi. Sang istri berusaha melawan mati-matian kecenderungan tidak rapi itu dengan menjadi rapi. Nah, ketika ia melihat sang suami melakukan hal-hal yang justru ia tolak mati-matian dalam dirinya, maka sang istri menjadi jengkel. Bahkan menjadi sangat jengkel. Hal-hal semacam ini yang kami temukan di dalam kasus-kasus pertengkaran suami istri yang kami tangani. Misalnya, ini tidak berarti bahwa sikap suami yang sembrono dibiarkan saja. Ya, bukan itu. Yang mau kami katakan adalah, terimalah suamimu, terimalah istrimu apa adanya. Sang suami tentu perlu belajar untuk menjadi rapi, menempatkan barang pada tempat yang semestinya. Tetapi kalau engkau menginginkan suamimu bahagia, kalau engkau ingin membahagiakan suamimu, terimalah dia apa adanya, termasuk ketika ia gagal memenuhi standar kerapihan yang engkau inginkan. Anda punya standar rapi, semua mesti begini, ditaruh di situ, nggak boleh kotor ini. Kalau engkau mau membahagiakan suamimu, terimalah dia apa adanya, termasuk ketika dia gagal memenuhi standar kerapihan yang engkau inginkan. Dan penerimaanmu pada suamimu itu harus mulai dengan menerima juga dirimu sendiri apa adanya. Kasus lain yang pernah kami terima sehubungan dengan hal ini adalah soal ketepatan waktu. Ada pasangan suami istri yang sering bertengkar karena sang istri tidak pernah bisa tepat waktu. Ketika mereka mesti pergi ke sebuah pesta pada jam tertentu misalnya, sang istri pasti terlambat karena mesti berdandan. Berdandan itu sendiri nggak salah sebenarnya, tapi waktunya yang tidak diatur sehingga menjadi terlambat. Sang suami sangat tidak nyaman dengan ini. Sebab teman-teman akhirnya melabeli si suami ini sebagai orang yang tak pernah tepat waktu. Suami yang jengkel karena istrinya tidak bisa disiplin waktu ini sebenarnya juga punya kecenderungan ngaret.
Bedanya adalah dalam cara menghadapinya. Sang suami yang sadar bahwa ia punya kecenderungan ngaret, melawan secara mati-matian kecenderungan tersebut dengan mengatur jadwal secara ketat. Kalau pergi jam segini ke gereja, jam segini harus sudah bangun, udah mandi, udah begini, udah begitu, sudah ada di mobil jam sekian. Kalau ke pesta jam begini, udah mandi begini, udah begini, jam segini sudah di mobil. Ia atur jadwal dengan ketat. Ia berusaha menyangkal kecenderungannya untuk tidak bisa tepat waktu itu dengan cara selalu berusaha tampil tepat waktu dan tidak mentolerir sedikit pun orang lain yang tidak tepat waktu, termasuk ketika istrinya tidak tepat waktu. Jadi bukan di rumah, di luar juga. Kalau di kantor ada rapat, dia marah kalau orang sangat marah kalau orang datang terlambat. Ketidakmampuan menerima diri apa adanya ini membuat kita tidak dapat juga menerima orang lain apa adanya, termasuk pasangan kita. Dan ketidakmampuan menerima pasangan apa adanya ini akan mengganggu relasi perkawinan kita, akan merusak kemesraan kita dengan pasangan. Ini tidak akan pernah membuat kita mengalami kebahagiaan dalam perkawinan. Pada saat yang sama kami harus mengatakan, menerima apa adanya tidak sama dengan masa bodoh atau membiarkan hal-hal yang buruk yang ada dalam diri pasangan itu terus-menerus berlangsung. Bukan itu. Kita tentu menginginkan pasangan kita berubah ke arah yang lebih baik. Tetapi perubahan tidak pernah terjadi karena dituntut. Perubahan yang otentik tidak pernah terjadi karena dituntut, karena tuntutan. Mungkin berubah 1, 2, 3 minggu, udah itu kembali kepada tabiat lamanya. Karena perubahan tidak akan terjadi dengan tuntutan. Pasanganmu tidak akan berubah dengan tindakanmu yang terus menuntut perubahan. Ia mungkin akan berubah ketika engkau belajar menerima dia apa adanya. Ia mungkin akan berubah ketika engkau belajar menerima dia apa adanya. Ada sebuah cerita tentang seorang suami yang sangat temperamental. Ia gampang marah kepada siapapun. Sifat temperamentalnya ini telah membuat ia, istri dan anak-anaknya kehilangan banyak sahabat. Setiap kali mereka memiliki sahabat baru, pasti hubungan persahabatan itu tidak akan bertahan lama. Sebab setelah bertemu dengan sang suami atau sang ayah 1-2 kali pertemuan, maka ada saja yang dapat membuat sang ayah itu atau sang suami itu menjadi marah. Dan kalau ia sudah marah, itu tidak dapat dibendung. Ia tak dapat mengontrol. Ini biasanya membuat sang sahabat itu tidak berani lagi membangun relasi dengan seisi rumah itu. Hubungan putus. Hal ini telah membuat sang istri beram dan berkali-kali dengan amarah meminta sang suami mengendalikan diri. Sang suami bukannya tidak menyadari sifat buruknya, ia juga bukannya tidak mau berubah. Ia sungguh-sungguh mau berubah. Ia sungguh-sungguh mau mengalami perubahan karena ia tahu dampak negatif, dampak destruktif dari sifat temperamentalnya ini bagi dirinya, bagi istrinya, dan bagi anak-anaknya. Untuk itu, ia berusaha. Ia membaca aneka buku yang berhubungan dengan pengendalian diri. Ia bahkan telah mengikuti aneka pelatihan pengendalian diri. Namun semua ini hanya berhasil 1-2 minggu. Sesudah itu, ia kembali pada sifatnya yang lama. Dan itu sungguh membuat ia sangat sedih. Suatu hari, ketika mereka makan malam, sang istri yang melihat kesedihan sang suami, juga kelelahan sang suami untuk belajar mengendalikan emosinya, tapi selalu gagal itu, berkata kepada suaminya begini, "Pak, sudah bertahun-tahun kita menikah. Dan Mama tahu betapa Papa berusaha keras untuk mengubah sifatmu yang emosional itu, yang temperamental itu. Mama tahu Papa lelah. Maafkan saya ya. Maafkan saya yang selalu menuntutmu untuk berubah. Mulai hari ini, saya tidak meminta Papa berubah. Papa tidak perlu berubah. Dan meskipun Papa tidak berubah, Mama tetap mencintaimu. Engkau tetap suamiku yang baik.
Engkau tetap ayah yang baik, yang sayang kepada anak-anak kita. Bahkan ketika engkau marah. Papa tak perlu berubah. Mama tetap mencintaimu. Anehnya, kurang lebih 2 bulan setelah peristiwa dramatis di malam itu, di meja makan itu, sang suami malah mulai bisa mengendalikan diri. Secara perlahan, sifat temperamentalnya mulai dapat ia kendalikan. Ia mulai berubah. Rupa-rupanya tuntutan untuk berubah, baik dari dirinya sendiri maupun dari istrinya, anak-anaknya selama ini, membuat dia sangat stres. Dan itu justru membuat dia kehilangan energi untuk mencapai apa yang ia mau terjadi, yaitu pengendalian sifat temperamentalnya. Penerimaan sang istri justru membuat sang suami menjadi lebih santai, dan itu memberi dia kekuatan, energi untuk mencapai apa yang ia inginkan, yaitu berubah ke arah yang baik. Rekan pasutri, ketika Anda merasa pasanganmu tidak dapat mengubah kebiasaannya yang buruk, meskipun ia telah berusaha, jalan paling mulia yang dapat Anda tempuh untuk menolongnya adalah menerima dia apa adanya. Ingatlah yang Anda pernah ikrarkan ketika menerima peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi. Aku menerima engkau dalam suka dan duka, kelimpahan maupun kekurangan, sehat ataupun sakit. Ingat juga nasihat Rasul Paulus ini dalam Roma 15 ayat 7. Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dengan menerima pasanganmu apa adanya, engkau telah membuat dia bahagia. Dan ketika ia bahagia, Anda pun pada gilirannya akan merasa bahagia. Dan ketika Anda berdua merasa bahagia, itu berarti Anda berada dalam atmosfer the great marriage. Menerima apa adanya. Sebab ketika kita menerima, ia akan mengalami kebahagiaan. Dan dari dalam diri orang yang bahagia akan terpancar seluruh kebaikan. Seluruh hal-hal yang baik yang ada dalam diri pasanganmu akan keluar ketika engkau buat bahagia. Dan ketika hal-hal yang baik itu keluar dari dalam diri pasanganmu, bukankah engkau orang pertama yang menikmati kebaikannya? Bukankah engkau orang pertama yang menikmati sifat-sifat baik itu? Maka terimalah dia apa adanya. Akhirnya, ingatlah selalu, kebahagiaanku penting, namun kebahagiaan pasanganku jauh lebih penting. Saya ulangi, kebahagiaanku penting, namun kebahagiaan pasanganku jauh lebih penting. Sampai di sini penjelasan kami tentang topik kita, kunci kebahagiaan dalam pernikahan. Kita akan melanjutkan dengan berdiskusi bersama tentang topik ini. Sementara rekan-rekan pasutri menyiapkan pertanyaan atau opini atau sharing tentang pokok kita ini, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua.
Terima kasih masih bersama dengan kami dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV. Dan kini saatnya bagi kita untuk berdiskusi bersama, saling berbagi. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat menyampaikan pertanyaannya atau sharingnya melalui chat room yang sudah tersedia. Baik, saya persilakan siapa yang mau berkomentar. Silakan Pak Pram. Ya, terima kasih Pak Arlianus. Selamat malam semuanya. Jadi menyimak materi yang tadi itu saya tiba-tiba terpikir begini. Jadi tidak ada kan sebenarnya kata-kata bahwa suamiku orang sempurna, istriku orang sempurna, anakku orang sempurna, ya. Jadi nanti orang tuaku adalah orang yang sempurna gitu. Seiring berjalannya waktu kehidupan atau umur rumah tangga kan berarti semakin banyak akumulasi kesalahan-kesalahan, semakin banyak juga mungkin akumulasi luka-luka di dalam hatinya gitu. Jadi bicara soal menerima pasangan apa adanya itu sebenarnya juga bicara soal bagaimana kita sadar betul bahwa semua orang butuh diampuni ini, termasuk pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Ini bicara soal perbuatan salah sih, bukan cuma semata-mata bicara soal kelemahan, kekurangan gitu. Barangkali kan yang namanya kehidupan rumah tangga ya ada aja kesalahan fatal yang dilakukan oleh pasangan-pasangan begitu. Jadi yang disebut dengan menerima apa adanya itu menurut hemat saya juga ada unsur di mana saya makin terlatih untuk mengampuni kesalahan pasangan kita. Sebab gini sih, kalau yang melakukan kesalahan atau yang melukai orang lain itu cuma kenalan, cuma teman, barangkali sakitnya nggak seberapa gitu. Tapi kalau yang melukai itu anggota keluarga sendiri gitu, itu kan bahasa sini sih lebih jerok tuh sakitnya begitu. Kurang lebih begitu Pak Arlianus. Ini sharing juga pengalaman dari kalau dampingin keluarga-keluarga di jemaat gitu, suka terluka sama pasangannya begitu. Baik Pak Pram, terima kasih ya. Penerimaan yang disertai mungkin didahului dengan pengampunan akan kesilafan atau kesalahan. Baik, terima kasih. Ada yang mau komentar? Atau mau bertanya juga boleh. Siapa? Pak Budi, Pak Budi. Pak Budi, silakan Pak Budi. Saya tidak begitu setuju kalau kehidupan yang membahagiakan itu harus 100% membahagiakan pasangan. Alasannya adalah kita bisa membahagiakan pasangan tetapi dengan koridor tertentu. Tidak liar maksud saya. Karena kalau itu liar mungkin seperti kasusnya yang disampaikan oleh Pak Pram tadi. Karena kita kan bisa memaafkan pasangan, tetapi kalau pasangan itu tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah, kemudian pasangan yang lain itu memaafkan terus, nah itu bahaya itu. Tetapi saya setuju dengan pendapat Bapak bahwa kita harus memahami diri kita sendiri untuk memahami orang lain. Jadi itu pendapat dan komentar saya tentang masukan yang tadi. Menurut Bapak gimana, Pak? Iya. Sebelum saya komentar, ada yang lain yang mau komentar tentang ini, silakan. Nanti akan saya komentari, saya respon tentu saja. Ada yang lain yang mau komentar ini? Ya, jadi gini Pak, betul bahwa ada hal-hal yang standar dalam pernikahan. Ya, kita sedang berbicara tentang bagaimana kebahagiaan itu diraih. Kita bisa bahagia, ya. Cara yang dituntun atau yang disampaikan kepada kita oleh teks kita adalah
kita akan mengalami kebahagiaan ketika membuat pasangan bahagia. Memang bahagia itu artinya bahagia dalam arti yang sesuai dengan apa yang Allah firman Tuhan katakan. Bukan orang misalnya orang yang senang narkotik misalnya, kalau dia diberi obat-obat semacam itu dia akan bahagia kan? Tapi itu akan menghancurkannya. Ya. Artinya kita melakukan apapun, memberikan apapun yang menolongnya mengalami kegembiraan, mengalami pertumbuhan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Itulah kebahagiaan yang kita maksudkan di sini. Ketika kita berusaha melakukan apapun yang membuat pasangan kita mengalami kegembiraan, mengalami pertumbuhan, mengalami sukacita, maka dari dalam dirinya, itu yang tadi berkali-kali saya katakan, dari dalam dirinya akan keluar seluruh yang baik yang telah Allah berikan dalam dirinya. Dan ketika ia mengalami atau mengeluarkan kebaikan-kebaikan itu, orang pertama yang mengalami dampaknya adalah kita. Sehingga ketika dia bahagia, ia mengerjakan hal-hal yang baik, itu juga pada gilirannya akan membuat kita bahagia. Yang kedua, respon kami adalah, ini sudah kami bahas pada episode sebelumnya, bahwa ketika kita menikahkan, ada statement yang kita katakan, aku mengambil engkau sebagai, ini ketika bicara komitmen, aku mengambil engkau sebagai istriku atau suamiku. Dari aku mengambil artinya, akulah yang mengambil keputusan. Aku memberi diriku untuk menolongmu mengalami seluruh kepenuhan kemanusiaanmu, kepenuhan keperempuananmu atau kepenuhan kelaki-lakianmu. Aku memberi diriku untuk itu. Itu sebabnya saya mengatakan tadi, kita mesti membuat pasangan kita mengalami kebahagiaan dalam koridor yang tadi. Bukan menuntut dia membuat kita bahagia. Ketika dia menjadi bahagia, maka akan terpancar segala yang baik yang ada dalam dirinya, yang pada gilirannya akan membuat kita bahagia. Jadi menuntut itu yang intinya, jangan menuntut pasangan. Mengungkapkan apa yang kita harapkan, fine. Tetapi jangan menuntut pasangan. Dan ketika kita telah mengungkapkan yang kita harapkan pun, itu keputusan ada di tangan pasangan kita, apakah dia mau memenuhinya atau tidak. I do my best. Saya melakukan yang terbaik sebagai suami kepada istri saya. Soal hasilnya apa, itu sepenuhnya hak istri saya. Saya melakukan apapun yang terbaik layaknya seorang suami yang takut akan Tuhan. Dan itulah yang akan membuat pasangan akan mengalami kebahagiaan. Begitu Pak Budi, sementara respon saya Pak. Silakan kalau ada yang lain. Ya, Pak. Coba. Siapa lagi? Pak. Ya, silakan Bu. Ibu Mercy ya. Ya. Tati. Ibu? Tati. Ibu Teti. Oh, iya. Malam Pak Arli. Selamat malam Bu. Ya. Jadi kalau saya sendiri tahun ini saya sudah memasuki 20 tahun berumah tangga. Jadi kami menikah tanggal 5 Februari di tahun 2000. Dari tadi pemaparan Bapak, memang lebih banyak ke fokus apa yang bisa saya lakukan untuk pasangan atau pasangan lakukan untuk kita ya. Tetapi selama pengalaman saya berumah tangga, suka dukanya saya dan suami sekarang berusaha berupaya keras agar itu bukan saya ke dia, dia ke saya, tetapi kita lakukan itu untuk mencapai suatu kesepakatan yang akhirnya kita sama-sama bahagia. Jadi bisa ketemu di titik tengahnya seperti apa. Karena awal-awalnya itu juga, walaupun saya 5 tahun berpacaran ya Pak ya, tetapi waktu memasuki masa berumah tangga ternyata kelas itu termasuk, benturan itu termasuk tetap ada gitu. Jadi dia tersadarkan, saya tersadarkan untuk kebutuhan kita apa, jadi kita bisa sama-sama saling membahagiakan dengan porsi yang sama-sama pas, yang enak,
yaitu pengalaman selama 20 tahun berumah tangga inilah Pak. Jadi dia juga mau berupaya untuk terus menyesuaikan, saya juga untuk berusaha untuk terus menyesuaikan dan sampai kita memasuki titik sampai ada di titik yang nyaman untuk satu kesepakatan. Karena pada awalnya waktu itu saya juga disadarkan seperti contohnya kalau dari saya Pak ya. Pertama-tama dulu saya bilang, kamu egois gitu. Ternyata dia juga bilang, kamu justru egois loh. Saya bilang, saya lagi ngatain kamu egois, kok kamu ngatain saya egois tuh? Saya seperti tertampar gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak melihat sesuatu tuh harus ada orang lain yang berbicara kepada kita untuk kita bisa membuka diri kita dan akhirnya mau juga berupaya untuk merubah yang. Nah, upaya untuk berubah itu masing-masing menerima pasangan itu yang harus terus ya harus ada pengalaman ya, mungkin pengalaman juga yang nggak enak, yang harus ada mungkin konflik atau marah-marahan sampai akhirnya kita saling mengerti, nyaman di suatu kesepakatan itu. Dan itu yang sampai saat ini kalau dibilang kalau dari kurun waktu saya rasa itu bisa mulai ada enak-enaknya lah ya Pak ya. Itu udah 10 tahun ke atas loh Pak. Sebelumnya itu ternyata struggle-nya tidak mudah ya. Kalau sampai saat ini ya bukan juga sudah selesai, kita masih ada, tetapi ternyata kita sudah ingat ya, sudah ada pengingat untuk saya dan dia. Kira-kira itu sharing saya Pak. Baik Bu, terima kasih. Jadi betul sekali Bu. Jadi ketika aku mengerjakan apapun yang baik, aku nih di sini suami dan aku di sini istri mengerjakan yang baik bagi pasanganku, itu akan bertemu. Jadi kalau kita menuntut pasangan kita mengerjakan sesuatu, itu sangat berat. Karena tadi kan Ibu Tini mengatakan, saya bilang kamu egois, dia bilang saya egois, itu menampar saya. Untuk saya tidak egois saja, menuntut diri saya supaya tidak egois saja, begitu susah. Apalagi mengurus dia supaya tidak egois. Wong aku aja nggak bisa mengurus diriku supaya tidak egois. Jadi aku berusaha memberikan yang terbaik dalam membangun pernikahan kita ini. Aku yang lain, yaitu aku si suami, kalau aku sebagai suami, istriku, aku, dia mengatakan, aku akan memberikan. Ketika masing-masing berkontribusi, membangun pernikahan pada tujuan yang tentu sudah disepakati bersama, itu akan mengalami kebahagiaan. Ketika misalnya, kalau tadi kan, ketika misalnya kita udah sepakat nih, ini tanggung jawabmu, ini tanggung jawabku. Kalau kita tidak bertolak pada prinsip aku melakukan yang terbaik dan tidak menuntutmu, maka ketika aku sudah melakukan yang terbaik dan ia gagal melakukannya, aku bilang, gimana sih kamu? Ini kan tanggung jawab kamu. Tapi ketika masing-masing mengatakan aku memberikan yang terbaik seoptimal yang bisa saya lakukan, dan pada saat yang sama ya bagi tanggung jawabmu, aku menerima apapun yang engkau bisa usahakan walaupun mungkin nggak sesuai dengan standar kesepakatan kita, itulah yang akan membuat perkawinan akan mengalami kebahagiaan. Menerima kelemahannya, aku memberi yang terbaik, ia menerima kelebihan dan kekuranganku. Pada saat yang sama, ia memberi yang terbaik dan ia menerima kelebihan dan kekuranganku. Jadi saling betul Bu, ya, saling memberikan. Kalau yang penting jangan bertolak dari kamu harus begini. Itu poin saya. Bukan kamu harus, tapi aku harus begini. Bukan kamu harus begitu. Ya. Jadi sepakat dengan yang Ibu Titi tadi sampaikan. Kalau masih ada silakan Bu. Ada lagi? Saya boleh. Ya, silakan Bu Titi. Ya, karena memang hal yang paling terberat adalah kalau kita saling menghakimi itu ya. Itu sebenarnya ya seperti tadi Pak Budi bilang tuh, luka-luka itu sebenarnya lebih banyak karena kita dikritik dan kita tidak tahu cara mengkritik dan cara menerima kritik semisalnya. Padahal itu membangun seperti itu. Padahal itu juga suatu kunci kebahagiaan loh sebenarnya. Pada saat pasangan kita mengkritik kita seperti itu, kita tidak mau menerima. Kita juga harus juga bisa menyampaikan kritik yang baik dan juga bagaimana
secara terbuka kita menerima kritik itu. Lakukanlah itu dengan cara yang manis ya, seperti itu. Itu selalu menjadi kebahagiaan. Ya, jadi kalau akhirnya berujung pada saling marah, itu menghabiskan energi yang tidak ada habisnya dan sangat menguras emosi, dan itu sangat tidak perlu. Apalagi kalau sudah ada anak-anak, terus kita mau ngapain lagi, mau habis lagi energinya hanya untuk yang itu. Jadi untuk hal-hal yang bukan dalam sepele seperti kebiasaan, saya tidak bisa merubah dia karena dia juga berasal dari asal usulnya seperti itu. Dari dia punya kehidupan sebelum saya, dan saya juga punya kehidupan sebelum saya bertemu dia. Jadi ada hal-hal yang saya lihat, ya sudah, kita kalau dalam bahasa sekarang ya santuy aja gitu ya, kita terima karena dia tidak bisa sempurna dan saya juga tidak bisa sempurna. Jadi kita saling menerima segala kekurangan kita dan tidak berpura-pura dengan ketidaksempurnaan kita, apalagi antara kita dan pasangan kita ya Pak. Itu Pak tambahan saya. Makasih. Terima kasih betul. Jadi belajar menerima dia apa adanya, tapi aku tak menuntut engkau menerima diriku. Dialah yang harus menuntut dirinya untuk menerima apa adanya juga. Ya, tadi kan dalam bahasa kita itu menghakimi. Ya. Aku tidak menuntut engkau, aku belajar menerima engkau apa adanya. Apakah engkau menerimaku apa adanya? Saya senang dan berharap engkau menerimaku apa adanya. Tapi apakah itu engkau lakukan atau tidak? Itu sepenuhnya adalah hakmu. Aku hanya bisa berharap. Karena sekali lagi menuntut itu, ya cukup jaksalah yang jadi penuntut. Ya, terima kasih Bu Teti. Ini sangat memperkaya percakapan kita. Ya, ada lagi yang mau sharing, yang mau memperkaya ini? Ibu Esther yang Arlianus atau Esther yang Aries, silakan. Siapa? Ibu Mercy. Baik, Bu Mercy, silakan Bu Mercy. Habis itu Pak Kris kayaknya nih Pak. Habis Ibu Mercy, Pak Kris. Oke. Selamat malam Pak Arlianus. Selamat malam Bu Mercy. Selamat malam Pak. Ya, sebetulnya tadi sudah diuraikan. Cuma saya ada poin yang dari pembahasan kita yang tadi, ada apa yang kita tolak dalam diri pasangan kita tidak jarang merupakan ekspresi dari hal yang kita tolak dalam diri kita sendiri. Seperti tadi misalnya tentang kerapihan, tentang ngaret, seperti itu ya Pak. Jadi ada sedikit mohon dijelasin lagi apa yang kita, itu sebetulnya ekspresi dari yang kita tolak dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita membuat peraturan-peraturan. Itu seperti itu. Jadi memang yang saya alami memang seperti itu. Jadi saya buat ya semacam peringatan lah atau aturan lah namanya seperti itu. Jadi supaya kita dapat menyesuaikan. Ya maksudnya baik, tapi mungkin cara mengatakannya mungkin atau situasinya harus situasi yang non konflik atau seperti apa itu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, soal menyesuaikan diri dan menerima pasangan apa adanya juga dimulai juga setelah pernikahan ini juga dalam waktu pernikahan kami, suami saya Bobby ini jatuh sakit dan harus operasi yang cukup besar gitu. Dan setelah habis operasi itu memang ya saya harus menyesuaikan diri juga gitu ya, karena banyak mungkin perasaannya dia, angan-angannya dia, cita-citanya dia, dan bagaimana setelah pasca operasi itu memang saya belajar untuk menyesuaikan diri seperti itu, dan itu waktunya cukup lama seperti itu. Ya, karena saya 16 tahun menikah, mau ke 17 September nanti, ya lebih banyak untuk menerima apa adanya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Mohon penjelasannya. Baik Bu Mercy. Oke, jadi yang pertama tadi kan saya bilang tidak jarang merupakan apa yang kita tolak pada diri pasangan kita, ya. Tidak jarang merupakan apa yang kita tolak dalam diri kita. Tidak selalu, Bu. Ya. Jadi ketika kita
apa yang kita tidak bisa terima dalam diri kita, dan kita berusaha untuk melawan itu, memperbaiki itu, ya. Misal tadi soal kerapihan tadi. Ketika saya punya kecenderungan tidak rapi, ya, dan saya berusaha melawan itu karena saya tahu itu tidak baik, ya, atau saya dibilang orang itu tidak baik, saya berusaha dan berhasil, ya, maka tanpa sadar ketika orang lain melakukan hal yang sama, saya punya kecenderungan untuk gampang marah. Untuk gampang marah. Tapi sekali lagi itu tidak selalu. Ya. Dalam sejumlah kasus seperti, maka ketika kita mengkritik orang lain, pasangan kita harus betul-betul aware, ini saya sedang mengkritik dia atau saya sedang mengkritik diri saya sendiri. Sedang tidak bisa mengendalikan sesuatu yang saya tolak dalam diri saya. Ya. Tapi sekali lagi itu tidak selalu. Ya. Dalam sejumlah kasus atau beberapa kasus hal semacam itu terjadi. Nah, bukan berarti sebenarnya kita tidak boleh mengingatkan pasangan kita supaya ia teratur. Ada pernah ada case di kami begini. Sampai itu suaminya begini ngomong begini, Bu. Ini tadi kalau soal ngomong rumah ya, soal rapi. Dia bilang, ini Pak, itu terlalu banyak aturan. Tadi kan Ibu Teti udah ngomong sebenarnya dari rumah dia kan, dari ayah ibunya kan dia udah punya kebiasaan tidak rapi. Dia udah umur 30 tahun, baru 30 tahun dia dalam boleh menaruh sembarangan apa saja. Misalnya begitu. Lalu dia menikah. Dibuat aturan, dia berusaha untuk melakukan, tetap gagal. Lalu dituntut terus. Sampai dia bilang, ini di rumah orang tua aku nggak ada, ini kan juga rumah aku. Mengapa aturan dia yang harus saya ikutin? Saya bilang, iya. Yang dikatakan istri itu baik. Bahwa Anda tidak bisa mengikuti, mengubah itu soal lain. Kepada istri saya mengatakan, yang sedikit standar kerapihan rumah itu diturunkan. Jadi saling naik, ya. Tadi kalau siapa Ibu Teti ya, ketemu di tengah-tengah lah. Suami juga berusaha, jangan pakai alasan dari rumah ibuku juga saya naruh anduk situ nggak apa-apa, ada pembantu yang beresin. Di rumah ibumu, ini bukan rumah ibumu, ini rumah kita yang baru. Sang suami berusaha mengikuti aturannya, sang istri yang udah dari rumahnya itu sangat rapi, yang sedikit juga diturunkan. Mengertilah kalau ia tidak bisa memenuhi itu. Ya. Jadi itu yang saya maksudkan. Ya, bahwa tidak cara yang kita tolak dalam diri kita adalah itu hal-hal yang sebenarnya kita belum beres juga dengan sepenuhnya. Misalnya soal karpet, aku bukan orang yang rapi sebenarnya, tapi aku paksakan diri supaya rapi, supaya karena saya sedang dibilang rapi. Dan ketika orang lain tidak rapi, aku marah karena aku nggak suka itu. Gitu ya, Bu, maksud saya, Bu. Mam, mau tambahin, Mam? Mungkin kalau tadi kan Ibu Mercy itu bilang bertanya juga gimana nih cara menyampaikannya supaya enak gitu ya kan. Nah pasti menyampaikannya pasti kan karena kita sama-sama orang dewasa, jadi bukan sama seperti ke anak-anak. Jadi ada kesepakatan. Terus yang penting sebetulnya ketika tadi misalnya ada aturan. Yang penting adalah ketika suami atau istri kita melakukan aturan itu, kita melihat hal yang positif ya. Jadi jangan hanya melihat ketika dia gagal melakukannya, tapi melihat lebih cermat, melihat ketika dia melakukan hal yang kita inginkan gitu, yang kita harapkan. Tapi yang terlebih lagi tadi kan dikatakan bahwa jangan sampai kita menuntut berlebihan, tapi kita memberikan. Jadi ketika kita melihat ada perubahan sedikit, kita memberikan pujian. Mungkin itu akan menolong suami kita untuk
lebih bisa mengikuti yang kita harapkan, walaupun artinya tetap aja pada koridor bahwa kita nggak boleh menuntut ya, nggak boleh menuntut, tapi itu memang sulit tuh, karena kita manusia itu seringkali ingin orang lain melakukannya untuk kita. Jadi itu harus perlu terus-menerus kita ingat bahwa jangan sampai kita menuntut. Ketika kita ingin mengharapkan, Pak tolong dong, atau Ma tolong ini di sepatu misalnya taruh di tempatnya, itu kita udah mengatakan nih. Tetapi ketika itu misalnya dilakukan apa tidak, berarti kan itu hak dia tuh. Kita boleh meminta, tetapi setelahnya kita boleh mengatakan apa yang kita harapkan, tapi setelahnya ya itu terserah dia, karena kita sama-sama orang dewasa loh, bukan anak-anak. Terus anak-anak lagi. Itu menurut saya, mungkin Pak Bobi bisa sharing. Nah, ketawa-ketawa aja gitu ya. Jadi kalau tadi kan soal bagaimana menyampaikannya, itu nanti semoga kita ada waktu nanti kita bicara mengenai komunikasi ya, komunikasi efektif konstruktif. Tapi salah satunya adalah begini Bu, rekan-rekan Pak Sutri, sampaikan perasaanmu bukan kesalahannya. Itu cara menyampaikan, salah satu cara, ada banyak cara. Sampaikan perasaanmu bukan kesalahannya. Saya sedih ketika melihat lantai kok jadi berantakan. Saya loh yang sedih, bukan kamu ya. Udah berkali-kali dibilangin, anak kecil aja bisa ngerti. Jadi I statement, saya merasa sedih. Atau diubah, saya senang kalau lantai terlihat rapi. Pap, saya senang loh kalau, makanya tadi Esther mengatakan ketika dia berhasil, suatu saat misalnya sepatu ditaruh, wow saya senang sekali, sepatu langsung di tempatnya, saya senang. Itu nggak menyerang. Tapi kalau ini sepatu siapa? Itu menyerang. Dan kita sejujurnya nggak ada orang yang mau diserang, nggak ada orang yang mau diatur-atur. Tapi kalau saya mengungkapkan perasaan saya sedih, saya gembira karena ini, itu hak. Dan itu tidak menyerang siapapun. Itu salah satu cara untuk menyampaikan sesuatu. Ya, masih banyak cara yang lain. Berharap nanti kita bisa suatu saat ngomong tentang komunikasi efektif konstruktif dalam pernikahan. Baik, masih ada yang tadi Pak Kris ya? Betul ya? Silakan Pak. Ya, tadi saya sedikit nambahkan dari yang Pak Budi sampaikan dan Bu Teti gitu ya Pak ya, bahwa kalau kita menerima pasangan kita itu kemungkinan besarnya adalah pihak wanita yang dirugikan, sebagian besar ya Pak ya, kalau menurut pendapat saya. Karena para pria ini, ya kebetulan di sini saya lihat prianya alim-alim nih Pak, akan lebih mendominasi gitu ya, sifat egois mereka, istilahnya sifat kelaki-lakian mereka. Jadi saya hanya menambahkan bahwa kita harus punya parameter atau point of view yang sama, bahwa hidup yang berpadanan seperti Bapak sampaikan ini dikhususkan dalam tanda petik adalah untuk pasangan yang sepadan Pak. Tetapi apabila dari pihak lelaki yang katakan dalam hal ini mungkin Kristennya KTP lah atau hanya Kristen ikut-ikut istrinya, dalam konteks menerima pasangan ini saya rasa pihak perempuan akan sangat dirugikan terus-menerus Pak. Ya katakan kita kalau lihat dari misalkan kita punya teman lah laki-laki yang memang kebiasaannya keluarnya malam dugem. Lu jangan pulang malam-malam, malah pulangnya pagi Pak. Nah kalau dari pihak istri begini ya udahlah nerimalah, malah besok nggak pulang Pak ke rumah gitu kan. Jadi point of view-nya memang settingannya beda Pak. Kita ngomong A, dia ngomong B tapi berbeda gitu loh, dari pulau yang berbeda. Nah dalam konteks kita di sini memang pulaunya sama ya Pak ya, jadi kayaknya lebih memudahkan. Cuman misalkan perkara sepatu lah, nggak rapi, naruh koran berantakan, itu masih oke lah, mindsetnya nggak terlalu
sampai fatal gitu ya. Tapi kalau kita berbicara yang berbeda dalam tanda petik pasangan kita Kristen dalam tanda petik, ini agak sedikit menyulitkan Pak, menerima pasangan kita apa adanya gitu ya Pak ya. Itu aja sih Pak tanggapannya. Ya, makasih Pak Kris, itu betul Pak. Jadi apa sebenarnya kita ini di beberapa episode yang lalu kita pernah bicara tentang habit of marriage, ya. Lalu sempat juga kita singgung tapi sekilas saja mengenai pagar perlindung pernikahan. Ya, yang tadi Pak Kris sedang bicara itu adalah kita sebut pagar pelindung pernikahan. Kalau udah begini nggak bisa. Misalnya tadi soal pulang malam ngedugem kan, harus ada pagar kalau itu. Ya, itu bukan lagi membuat engkau bahagia, membuat engkau hancur dan membuat pernikahan kita hancur. Itu ada pagar pelindung pernikahan. Kalau nggak begini, ini kalau misalnya kasus-kasus pastoral, kami selalu beri pagar. Kalau nggak begini nggak bisa, harus dipenuhi yang ini, ya. Jadi kita bicara ini mengenai kebahagiaan ini tadi dalam bingkai bahwa kita udah punya apa yang disebut sebagai segitiga cinta Sternberg, yaitu ada komitmen, ada intimacy, ada passion. Di dalam mengalami dan memelihara komitmen, intimacy dan passion itu, gairah itu, ya, kita akan mengalami itu gairah, mengalami intimacy, komitmen semakin terkokohkan ketika kita berusaha menerima pasangan kita apa adanya, kelebihan dan kekurangannya. Pada saat yang sama kami berkali-kali mengatakan, tetapi ya, kalau hal-hal yang kalau engkau jahat, perbuatan kriminal, saya akan tegas mengatakan no. Kita harus mengatakan itu. Ya, karena cinta itu tidak pernah membenci kecuali yang bertentangan dengan cinta itu sendiri. Memukul itu bukan cinta. Maka orang yang mencinta harus menolak kekerasan. Jadi ada pagarnya. Ya udahlah, terima apa dia, itu kekurangannya, dia suka mukul. Itu bukan kekurangan, itu kriminal. Itu kriminal. Itu mesti dibereskan, dan untuk itu kita perlu pertolongan orang lain. Ya, jadi kalau saya terima apa adanya, itu memang kekurangan kelebihan yang ada dalam, misalnya tadi soal kebiasaan yang berpuluh tahun di rumahnya, ya, kebiasaan lupa misalnya yang udah berlari tapi tetap begitu itu. Tapi kalau menyangkut hal-hal yang jahat, kita harus mengatakan no, engkau perlu berubah, bahkan engkau harus berubah. Untuk itu kita perlu pertolongan orang lain. Terima kasih Pak Kris, diingatkan mengenai itu, ya. Siapa lagi? Ada lagi yang mau memberikan komentar memperkaya, ya? Pak, saya mau nambahin sedikit, Pak. Silakan, Pak. Ya, mungkin apa yang Bapak tadi sampaikan untuk dipahaminya mudah gitu ya Pak konsepnya. Nangkep banget bahwa untuk kita bahagia, kita membuat pasangan kita bahagia dengan menerima dia apa adanya. Memang cuman dalam kita berkehidupan berumah tangga, berpasangan, tahun pertama sama tahun ke-5, ke-10, ke-20 dan selanjutnya ya ada perasaan di mana ya ini sharing ya Pak. Maksudnya kadang tuh kita bisa menjadi gimana ya? Maksudnya gini loh Pak. Kan pasangan kita udah ngerti kita gitu ya. Seakan-akan padahal kita juga harusnya kan kita yang mengerti dan menyayangi pasangan kita. Tapi kadang ya mungkin karena sifat manusiawi juga ya, kan lu udah ngerti gua gitu loh. Ya kan ada ya kayak itu juga jadi seakan-akan menuntut secara tidak langsung gitu ya Pak. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, konsepnya benar Pak, mudah dipahami, tapi memang untuk menjalankannya dengan seluruh tantangan-tantangan dalam pernikahan juga, karena kita menikah kan tahapan pernikahan itu kan terus ada sesuatu yang berubah ya Pak. Maksudnya
dari belum punya anak, lalu dengan adanya anak kan pasti ada challenge baru gitu ya Pak ya. Nanti setelah itu, setelah anak-anak semakin besar juga dan anak-anak pada akhirnya meninggalkan rumah gitu, ada challenge lagi. Lalu pada saat salah satu mulai sakit-sakitan, ada challenge lagi gitu ya Pak. Jadi memang ya secara konsep yang tadi Bapak katakan benar, tapi memang jadinya saya lihat mesti from time to time mungkin kita juga harus ada retreat dengan pasangan kita untuk kita kembali ya apa ya kayak konsolidasi gitu ya Pak. Kadang-kadang kan kalau hidup berjalan begitu aja ya udah gitu kan tanpa dirasakan kita justru malah merasa kan udah tahu gue nggak suka begini nggak suka begitu gitu ya. Padahal bukannya kita malah yang harusnya oh ya kita udah lebih mengerti gitu istri kita. Cuman kan kadang-kadang kita diingatkan kayak malam hari ini kan jadinya kita diingetin lagi Pak. Itu aja sih Pak yang mau saya tambahkan gitu loh. Secara konsepnya iya, menurut saya benar seperti itu, tapi memang pada saat pelaksanaannya ya mesti sering-sering kali kita juga kembali diingatkan atau saling mengingatkan lah. Itu aja sih Pak. Ya, terima kasih Pak William. Jadi kalau kami berpikir gini, kita pahami. Ya sudah, jangan nggak usah pikirkan, laksanakan saja Pak. Bahwa dalam pelaksanaannya kita menemukan kendala-kendala ya. Saya bilang begini kan, gimana cara orang berenang bukan menghafal teorinya, tapi masuk ke dalam kolam. Ketika masuk kolam ya mungkin kita akan sedikit tenggelam minum air Coca-Cola begitu. Tapi itulah artinya berenang. Tapi lama-lama kita akan ngapung. Jadi kita melakukan saja. Nah, sebenarnya itu tadi yang sempat saya singgung tadi. Kita pernah bicara habits of marriage. Yang bersumber dari nilai-nilai tentang pernikahan menurut Kristen. Ketika nilai-nilai itu kita implementasikan secara rutin dalam apa yang kami sebut habits of marriage, maka itu akan bergulir, akan terus bertumbuh, Penerimaan, menerima apa adanya, tadi kan itu salah satu. Kan intinya yang kami sampaikan begini. Kalau ingin bahagia, buatlah pasangan bahagia. Salah satu yang membuat dia bahagia adalah engkau menerima dia apa adanya. Ada hal-hal lain lagi yang membuat dia bahagia. Lakukanlah apapun yang membuat ia mengalami kebahagiaan. Ketika mengalami kebahagiaan, maka dia akan jadi istri yang sangat baik atau suami yang sangat baik. Karena orang bahagia itu akan jadi orang baik. Orang-orang yang terluka lah orang yang melukai punya kecenderungan untuk melukai orang lain. Orang yang berbahagia punya potensi yang besar untuk membuat orang lain bahagia. Ya. Jadi menurut kami betul. Bukan hanya ini, ada banyak aspek dalam pernikahan kita. Pelan-pelan kita lakukan, kita punya komunitas. Nah sebenarnya di GKI Taman Aries kan ada komunitasnya nih. Komunitas itu yang kita perlukan. Komunitas yang saling menguatkan, yang saling mengingatkan, sehingga kita dapat bertumbuh bersama. Karena sekali lagi kita nggak ada sekolah untuk begini, tapi dengan bersama-sama, dengan komitmen bersama membangun sebuah pernikahan yang berkenan kepada Allah, kami percaya pernikahan itu, pernikahan yang kita jalani akan mengalami kebahagiaan. Dan so far kan kita mengalami kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan itu. Ya. Ini yang kita bicarakan mengenai salah satu dari itu, yaitu menerima apa adanya. Soal perubahan-perubahannya, ada kita nih sekali sebulan nih di acara pernikahan bahagia. Kalau bisa di teman-teman yang muda yang di bawah 10 tahun boleh mencatat bahwa sekali sebulan tuh kita bersama dengan couple in Christ. Kita bicara mengenai hal-hal pertama dalam hidup pernikahan. Kita yang lalu bicara mengenai first fight, pertengkaran pertama. Bulan depan kita bicara mengenai anak pertama dan relasi kita. Ya. Jadi bagaimana bagi teman-teman yang pasutri di bawah 10 tahun itu boleh mencatat itu. Kita bicara mengenai hal pertama. Mungkin suatu saat kita bicara mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh pasutri-pasutri seperti pasangan Ibu Esther yang udah melepas-lepas ini. Melepas anak, sekarang cucu, dari sendiri, berdua, bertiga, berempat, berlima, berdelapan, banyak sekarang tinggal di rumah tinggal berdua misalnya, lama-lama tinggal sendiri, ini gimana? Ya pada waktunya kita akan percaya. Tapi dengan bersama-sama kita terus belajar,
kita akan diisi katakan Pak Willy tadi dengan retreat, dengan percakapan semacam ini. Kita diberkati tadi udah berapa banyak yang dimasukkan masukan. Ya tadi dari pengalaman Ibu Mercy, Ibu Teti, Pak Kris, Pak Willy barusan, siapa lagi tadi Pak Pram, itu memperkaya kita asal kita bersedia saja mendengarkan dan mau belajar dari pengalaman atau pengetahuan teman-teman kita. Terima kasih Pak Willy. Ada lagi? Dari pastor-pastor yang senior yang ada di sini, ada yang mau bicara? Ya, kita kan bicara tentang bagaimana membahagiakan pasangan, apa yang Ibu Itin lakukan untuk membahagiakan Pak Aceng, membahagiakan. Ya itu Pak, nerima apa adanya. Apalagi kan beda umur kita jauh banget Pak, 17 tahun itu prosesnya tuh sangat panjang. Tapi puji Tuhan, mungkin karena perbedaan usia yang begitu jauh, jadi saling apa ya? Kadang mungkin kesabaran kayak gitu Pak. Mungkin satu hal lagi yang bikin saya bisa saling bahagiain itu adalah saya pernah mati mendadak gitu, koma. Jadi sejak saat itu jadi saya pikir seolah-olah kita hidup tuh besok mau mati gitu. Jadi ya makin usia pernikahan makin banyak ya kayaknya semakin nempel gitu Pak. Jadi dan perasaan takut kehilangan itu juga kayaknya makin tebel gitu. Jadi terima apa adanya itu memang satu hal yang buat saya sih kayak hidup itu adalah seni gitu. Jadi misalnya Pak Aceng apa ya? Gimana ya ngomongnya, susah, malu. Soalnya di YouTube nih Pak. Oke, jadi apa namanya, ini ada yang penting loh, yang sangat penting tadi yang barusan Ibu Christine katakan ini, untuk membahagiakan pasangan dalam rangka itu apa? Lakukanlah segala sesuatu atau juga katakanlah segala sesuatu seolah-olah itu adalah perkataanmu atau sikapmu terakhir pada pasanganmu. Iya betul Pak. Ya, jadi lakukanlah segala sesuatu, katakanlah segala sesuatu seolah-olah itu yang terakhir. Ketika pergi dari rumah, lakukanlah sesuatu yang seolah-olah engkau tak bertemu lagi. Iya betul. Jadi kita itu akan membuat kita melakukan yang terbaik bagi pasangan kita. Iya. Ya, ini tadi Ibu Christine ngomong itu dan saya teringat prinsip itu bahwa lakukanlah segala sesuatu, katakanlah segala sesuatu kepada pasanganmu seolah-olah itu adalah perkataanmu atau perlakuanmu yang terakhir baginya. Kalau bisa kita ingat itu, apapun pasti akan beres kita hadapi dalam dunia ini. Sampai bisa. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Silakan Pak. Ya sih, saya mau sharing aja. Memang menerima apa adanya itu bukannya titik tapi koma gitu. Artinya itu proses gitu, proses untuk benar-benar pada satu ketika kita bisa menerima apa adanya. Kalau titik itu nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau masih koma, seperti yang Bu Teti bilang, itu memang nanti akan dicari titik tengahnya. Gitu. Nah, contohnya saya dengan Nia itu beda gitu waktu kecilnya. Nia itu anak rumahan yang kalau pulang sekolah masuk rumah. Kalau saya si bolang, masuk rumah itu cuma kalau makan dan mandi. Nah itu ke bawah tuh waktu kita masuk dalam rumah tangga, dimana kalau saya mau mengikuti seluruh kegiatan itu bisa setiap minggu keluar gitu. Tapi istri saya bisa berbulan-bulan nggak keluar. Masuk. Pas dong. COVID cocok. Ya kalau dia COVID seneng dia.
Ya, contoh misalnya, jadi kalau saya mau kelompok saya banyak gitu. Jadi kalau mau diikutin banyak, ikutin kelompok dari teman SD, SMP, SMA, kuliah, ada teman gereja. Teman gerejanya ada di Halimun, ada di Aries. Kemudian ada juga teman-teman rumah waktu masih saya tinggal masih kecil gitu. Nah, itu kalau diikutin yang namanya pertemuan kumpul-kumpul itu bisa setiap minggu gitu. Nah, itu terjadilah jadi bagi saya itu tidak bahagia kalau saya tidak keluar gitu. Sedangkan saya mendorong istri saya agar dia mau keluar gitu. Saya akan bahagia kalau istri saya mau keluar. Ya bertemu dengan teman-temannya gitu, tidak di rumah saja. Nah, oleh karena itu titik temunya adalah kita bicarakan bahwa ya saya akan mengurangi keluarnya saya, tapi kamu juga harus memperbanyak keluar gitu. Jadi biar balance gitu Pak. Pergi nggak balik. Jadi saya bisa keluar dan dia juga bisa keluar gitu. Tujuannya sih gitu. Nah akhirnya jika ada yang ngajak reuni teman SD, teman SMP, saya dorong dia, saya dorong untuk dia ikut gitu. Saya anterin dia gitu. Jadi saya anterin deh kalau kamu nggak mau pergi sendiri, nanti saya tunggu di mana gitu. Atau dia temennya ngajak jalan-jalan ke Bandung gitu ya. Yaudah kamu ikut gitu ya. Nanti saya antar kamu pulang jam berapa, saya jemput. Gitu. Ya dengan demikian maka ya kita punya titik temunya gitu. Saya juga tidak tertekan di dalam rumah, tidak ketemu teman-teman, dan istri saya juga mulai mau bertemu dengan teman-temannya. Nah itu proses Pak. Jadi kalau menerima apa adanya nggak akan, waduh sayanya bisa stres di rumah gitu Pak. Nah, istri saya enak-enak aja sih kalau COVID Pak, saya nggak enak. Ya itu aja Pak, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya gini Pak. Ya, jadi kan yang terjadi kalau menurut saya ya Pak, dengan Pak Chandra dan Ibu Nia, Pak Chandra itu berusaha, walaupun tadi bahasanya berusaha untuk menerima istri yang tidak senang keluar dengan mengurangi pergi keluar dengan banyak kelompok. Pada yang saatnya Ibu Nia walaupun dia tidak suka keluar, berusaha menerima Pak Chandra dengan berusaha juga pergi keluar walaupun mungkin tidak sebagaimana yang diharapkan, tapi ada usaha untuk melakukan sesuatu demi pasangan, mengendalikan kecenderungan. Saya nggak boleh bilang saya begini dari dulu. Saya suka keluar, saya anak-anak saya hanya di rumah kalau makan. Tapi yang Bapak lakukan adalah saya berusaha mengendalikan dan mengkomunikasikan harapan kepada istri bahwa saya berharap kamu mau menikmati juga pergi keluar. Ya, itu menurut saya tidak bertentangan. Dengan kalau kita tidak menerima pada dirinya dulu kecenderungan istri untuk tidak senang keluar, kita itu ya terserah kamu, saya mau keluar. Tapi karena kita memahami dan menerima itu, kita berusaha mengerti karena kita ingin membuat dia bahagia. Ya, jadi menurut saya itu tidak bertentangan. Penerimaan apa ada itu syarat, Pak. Itu dalam cinta kekristenan itu syarat. Karena Kristus menerima kita apa adanya. Oleh itu kita bisa bergerak. Ini prinsipnya, bergerak untuk berusaha menjadi seperti yang Tuhan mau. Hanya ketika kita diterima apa adanya. Dengan segala keterbatasan kita. Ya, bukan menerima yang jahat ya. Ya, kan kita harus berubah juga dalam Kristus. Jadi menerima pasangan. Kami juga sama seperti itu. Ya. Ya, kalau jalan-jalan aja udah beda, ya. Istri saya senang berpetualang. Sangat takjub pada alam. Saya kalau alam tuh biasa-biasa aja, karena dari kecil saya udah lihat alam.
tiap hari lihat laut, hutan juga banyak, kita punya sawah. Jadi kalau lihat sawah menguning, biasa aja buat saya. Bagi istri saya itu, wow, menakjubkan. Pertama-tama, ini apanya yang menakjubkan ya? Tapi karena itu menakjubkan buat istri saya berusaha menikmati juga. Walaupun tidak seperti dia, saya belum seperti dia yang gampang takjub pada padi yang menguning, pada alam, pada langit yang biru. Ya. Karena bagi saya dari kecil itu udah biasa, sangat biasa. Berusaha. Karena saya ingin membuat istri saya mengalami kebahagiaan. Menerima yang berbeda itu. Begitu, Pak. Jadi justru itu contoh yang bagus tadi. Penerimaan dengan apa? Bukan nuntut kamu supaya ayo harus ikut ada kelompok ini, kamu enggak. Tapi saya mengendalikan diri saya sambil mengungkapkan harapan. Kamu sering-sering keluar juga dulu dong. Supaya ada keseimbangan. Makasih Pak Chandra. Ibu Nia mau ngomong nih. Ibu Esther angkat tangan. Silakan Bu. Kami sudah menikah 44 tahun, Pak. Wow. Dan saya sangat setuju bahwa menerima apa adanya itu pembelajaran seumur hidup. Dan saya sangat kagum kok Bu Teti bisa 10 tahun langsung bikin komitmen gitu loh. Untuk ini. Kok saya nggak bisa ya? Jadi kayaknya jatuh bangun. Dalam hal ini kita jatuh bangun menerima apa adanya. Cuma yang mau saya tanyakan, bagaimana kita bisa menerima apa adanya dengan lega, dengan tulus, dengan legowo gitu ya. Jadi ada orang yang kadang-kadang menerima apa adanya itu karena udah putus asa, nggak bisa gitu ya. Jadi udahlah cuek ya, udahlah gua terima deh lu apa adanya gitu. Nah itu yang mungkin kami sedang coba hindarkan untuk tidak cuek, untuk tidak sampai seperti itu gitu loh. Mungkin ada orang-orang yang juga putus asa. Nah mungkin tadi bisa menjelaskan lagi kok bisa bikin komitmen seperti itu, bagus banget gitu ya. Ya Kak, saya yang 44 tahun terseok-seok. Ya, Pak Arli harus belajar lagi kayaknya. Terima kasih sudah diingat. Silakan Bu Teti, mau dikomentari? Oh ya. Ya Bu Bu. Esther, itu 10 tahun tuh baru pencerahan Bu, baru datang pencerahannya. Kemudian 10 tahun keduanya adalah berusahanya. Jadi ini baru 20 tahun Bu. Hasilnya mungkin nanti sampai Ibu seperti umur pernikahan Ibu 44 atau dan seterusnya. Karena memang tidak pernah ada yang fix gitu ya, bahwa itulah yang cuma kita imani bahwa iya itu. Karena kalau ya syukurlah saya di kurang lebih di usia pernikahan ke 10 tahun itu kita mendapatkan pencerahan itu gitu. Jadi dan kita sama-sama sepakat untuk melakukan itu. Tetapi kalau sampai dapat komitmennya seperti apa, we still working it out. Jadi belum sampai pada tahap yang sempurna. Bahkan orang tua saya sampai ayah saya meninggal dan mereka sudah melaksanakan menjalani sekitar 44 tahun pernikahan itu juga ceritanya sama, itu tidak pernah selesai cerita itu. Jadi atau usaha itu. Jadi belum. Tapi mungkin ada pengalaman-pengalaman pribadi yang membuat kita di tiap-tiap pasangan yang akhirnya membuat tiap-tiap pasangan itu punya pencerahan ke arah itu ya. Saya rasa kalau misalnya saya dengan suami saya di 6 tahun pertama kita menanti buah hati yang belum ada waktu itu. Jadi mungkin struggle kita ada di satu komitmen apa di situ, ada pengalaman apa di situ yang membuat kita akhirnya apakah pada saat belum ada anak, belum dikasih anak lah, itu apa yang mau kita isi dalam pernikahan itu menjadi evaluasi kita dan pengaman lainnya, jatuh bangunnya kita sampai mungkin di usia 10 tahun ke atas kita tidak mau menyanyiakan waktu pernikahan kita. Jadi itu ada bagian dari pengalaman saya dan suami saya seperti itu juga. Kemudian kalau saya boleh gabungkan lagi, semisal pengalaman Ibu Itin tadi itu benar, hiduplah seperti besok tidak ada, karena saya juga pernah mengalami pengalaman seperti Bu Itin, itu di usia pernikahan yang ke-10 juga kalau nggak salah, saya pernah hampir lewat, dan ternyata kematian itu sangat dekat dan kita tidak pernah tahu. Jadi
lakukanlah sesuatu like there's no tomorrow. Kalau memang kita sudah membuat seseorang itu bahagia, terutama pasangan kita, dengan apa yang kita lakukan, itu akan sangat-sangat berarti buat kita. Jadi kita akhirnya melangkah ke suatu perjalanan pernikahan yang tidak hitungan-hitungan secara matematik. Ini nggak ada matematikanya. Kalau misalnya di satu hal dia 80% lakukan untuk saya dan saya cuma 20%, tapi Tuhan kasih pengalaman lain yang mungkin saya 80%, dia cuma 20%. Tapi itulah saling melengkapinya dan tidak ada hitungan matematika. Kemarin kan saya udah ini, tapi kamu bilang ini, kamu udah ini. Itu sebenarnya hanya sesuatu yang perselisihan yang sia-sia. Tetapi kalau saya juga sebenarnya, jadi begini Pak, saya tuh termasuk orang yang nggak sabaran, kayak gitu. Dan itu ternyata saya melihat seperti tadi ya, saya tidak sabaran. Kemudian saya banyak menerima masukan dari suami saya betapa saya tidak sabarnya itu merugikan saya dan orang lain. Dan ya itu salah satu pencerahannya itu adalah berarti saya harus berubah, saya harus berubah, saya harus berubah. Seperti itu. Dan titik tidak kesabaran saya juga mungkin belum sehebat yang lain, tapi saya mau berubah dan itu lebih menyenangkan untuk kedua belah pihak. Jadi Bu Esther seperti itu Bu. Kalau pengalaman Bu Esther mungkin lain ya, sepak terjangnya ya saya pengalaman dalam pernikahan salah satu contohnya seperti itu, ada pengalaman yang bukan hanya masalah kebiasaan sehari, ini termasuk hal yang belum punya anak, waktu itu bagaimana kita melewatinya, ditanyain ini itu, meragukan ini dan itu, udah itu kita lewati. Sama siapa ya? Saya sama pasangan saya lah untuk hal seperti itu. Seperti itu Pak. Baik, Putri, terima kasih. Jadi dari sharing Bu Esther sebenarnya tadi gini, ya. Kita mendapat hal yang membesarkan hati, terutama bagi pasangan-pasangan yang belum 44 tahun hidup pernikahannya. Seperti saya yang baru 26 tahun, bahwa sampai usia 44 tahun pernikahan pun masih terus belajar untuk menerima apa adanya. Ya. Jadi artinya kalau kita dalam usia pernikahan 5, 10, 15, 20 tahun, kadang-kadang kita belum sampai pada titik itu, ya memang begitulah adanya pernikahan. Mestinya begini, tetapi kita yang penting mau terus belajar untuk menerima apa adanya. Tentu dalam koridor yang baik tadi ya, dalam nilai-nilai pernikahan Kristiani. Kita bicara dalam koridor itu. Terus belajar. Dan betul selalu akan ada kejutan. Karena manusia itu unik. Ya, saya teringat ketika masih di Bandung dulu, saya memimpin kebaktian syukur 50 tahun pernikahan. Saya mulai khotbah dengan pertanyaan, Om, saya masih waktu itu baru berapa tahun menikah, Om, apakah Om sudah betul-betul mengenal tante dan tidak ada lagi kejutan? Dia bilang, Pendeta Arlianus baru aja berapa hari yang lalu, saya kaget si tante begini. 50 tahun pernikahan. Mengapa? Itu manusia itu unik. Kita tidak boleh berasumsi kita udah mengenal, udah aku menerima dia, enggak. Tapi saya terus berusaha. Bahkan ketika suatu saat ada kejutan lain lagi yang dia berikan, yang aku belum paham sekarang, no problem. Aku berusaha menerima. Tapi kalau aku gagal menerimanya juga, saya akan memaafkan diriku. Karena aku telah sungguh-sungguh berusaha untuk belajar menerima. Ya. Dan pada saat yang sama ini saya mau ulangi ini, saya tidak menuntut dia untuk melakukan yang aku lakukan. Aku berharap dia melakukannya. Tapi keputusan sepenuh-penuhnya berada di tangannya. Karena tadi diperhatikan oleh istri saya tadi, Ibu Esther. Karena kita sama-sama orang dewasa. Kita mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan kita harus. Harapan-harapan harus. Tapi jangan pernah menuntut. Berusahalah menerima dan memberikan yang terbaik demi atau bagi kebahagiaan pasangan. Karena dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan dalam pernikahan. Terima kasih kepada komunitas pasutri GKI Taman Haris Jakarta yang telah berpartisipasi di dalam acara Pernikahan Bahagia pada episode kali ini. Percakapan kita sungguh pasti memberi berkat bagi banyak rekan pasutri yang ikut atau menyaksikan acara ini. Terima kasih juga untuk semua rekan yang telah bergabung melalui YouTube. Mari terus
berusaha membahagiakan pasangan kita. Karena dengan membahagiakan pasangan kita, ia akan mengeluarkan hal-hal terbaik dalam dirinya. Dan dengan itu pun kita akan mengalami kebahagiaan sehingga pernikahan bahagia dapat menjadi milik kita bersama. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas percakapan kami pada malam ini, bagaimana kami belajar untuk menerima pasangan kami apa adanya dan melakukan hal-hal yang dapat membahagiakan pasangan kami. Karena kami percaya dengan demikian kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami dapat kami nikmati. Kami berdoa bagi banyak pasutri yang barangkali tidak mengalami kebahagiaan yang telah Engkau terima karena berbagai persoalan, berbagai kendala-kendala. Jamah dan tolong mereka Tuhan untuk boleh melihat titik-titik terang dari yang Tuhan sediakan supaya kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan dapat mereka alami. Dan bila mereka tak dapat menyelesaikan persoalan yang mereka atau yang menimpa mereka, berikan kerendahan hati dan keberanian untuk mencari pertolongan kepada para ahli, kepada para hamba-hamba Tuhan di jemaat atau gereja mereka masing-masing. Terima kasih ya Allah atas kesempatan menikmati berkat-Mu dalam siaran YKB GKI TV dalam acara Pernikahan Bahagia pada episode kali ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih sekali lagi atas kesetiaan teman-teman sampai di ujung acara ini. Salam bahagia dari kami dan sampai jumpa pada hari Kamis depan. Tuhan memberkati pernikahan kita dan kiranya pernikahan kita menjadi berkat bagi sesama. Sampai jumpa.